Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Tito Yuliantino, Yuli Hidayah Pratiwi, dan Muhammad Hasib Arozaki yang akan mempresentasikan mengenai analisis usaha tani di Bali dan di Jepang, serta perbandingan keduanya. Yang pertama yaitu analisis usaha tani di Bali, meliputi keunggulan, kelemahan, peluang, tantangan, solusi, dan daya saing. Keunggulan usaha tani di Bali. Bali memiliki iklim tropis sehingga lingkungannya mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Komoditas unggulan di Bali yaitu komoditas pangan, hortikultura, dan perkebunan. Sistem subak dengan keindahannya mampu menarik wisatawan sehingga tercipta sinergi antara sektor pertanian dan sektor pariwisata. Keunggulan lain yaitu NTP Provinsi Bali yang selalu berada di atas 100%. Hal ini berarti bahwa lebih tingginya harga barang yang diproduksi oleh petani daripada harga barang kebutuhannya, seperti yang tertera pada tabel 1 di bawah. Kelemahan usaha tani di Bali, harga komoditas pertanian Bali yang cenderung fluktuatif. Meskipun NTP per tahunnya selalu di atas 100%, tetapi selalu terjadi kenaikan dan penurunan. Apabila dilihat dari NTP setiap subsektornya, baik pangan, hortikultura maupun perkebunan, memiliki NTP di bawah 100% yang menandakan petani mengalami kerugian, seperti pada tabel 2 di bawah. Selain itu, kepemilikan lahan pertanian pribadi yaitu di bawah setengah hektar menjadikan petani bekerja di lahan yang kecil. Serta minimnya teknologi pada petani kecil karena masih mempertahankan pertanian tradisional. Peluang, Bali memiliki iklim tropis sehingga berpeluang untuk mengembangkan usaha pertanian. Banyaknya wisatawan dijadikan alternatif untuk mempromosikan usaha tani di Bali, misalnya sistem subak dan konsep agroturism. Kemudian kemajuan teknologi digital dan melimpahnya SDA pertanian di Bali menjadikan peluang dalam mengembangkan usaha tani di Bali. Contohnya seperti komunitas muda di Bali yang memanfaatkan teknologi digital untuk membuat aplikasi Farmers Apps yang meningkatkan pendapatan hingga 300%. Tantangan, alih fungsi lahan menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti menyusutnya air di lahan pertanian yang menurunkan produktivitas hasil pertanian. Minimnya minat generasi muda akibat pendapatan petani yang dinilai sangat kecil, profesi petani yang dianggap tidak bergengsi, serta anggapan sektor pertanian itu ketinggalan zaman dan tidak cocok dengan generasi milenial karena minimnya teknologi pertanian yang digunakan. Solusinya yaitu dengan melakukan konservasi lahan, menerapkan budidaya tanaman sehat, dan penerapan kebijakan pengurangan pajak sawah, serta penerapan konsep agroturism yang berpotensi ekonomi tinggi dan inovasi pertanian berbasis teknologi untuk menjadikan pertanian bukan lagi sebagai sektor yang ketinggalan zaman, tetapi sudah mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat menarik minat generasi muda. Daya saing tinggi karena adanya sinergitas antara sektor pertanian dan pariwisata yang memberikan banyak konsumen baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik. Wisatawan mancanegara dapat menjadikan usaha tani di Bali tersebar dan terkenal hingga luar negeri, dan dapat bersanding dan bersaing dengan usaha tani luar negeri. Selain itu, setiap kabupaten atau kota di Bali memiliki komoditas pertanian unggulannya masing-masing, seperti pada tabel 3 di bawah yang menjadikan tingginya daya saing yang ada. Keunggulan usaha tani di negara Jepang. Negara Jepang sudah dikenal dengan kemajuannya di banyak sektor, salah satunya adalah pertanian. Terdapat beberapa poin dan keunggulan usaha tani di negara Jepang. Nomor 1 adalah dukungan pertanian, kedua adalah produksi yang stabil, ketiga adalah kepemilikan lahan, keempat adalah teknologi, kelima adalah sikap etos kerja para petani. Terus kelemahan usaha tani di negara Jepang itu dengan berbagai banyak keunggulannya yang ada, bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Jepang adalah negara yang beriklim subtropis sehingga memiliki dua masalah yang penting, yaitu hanya memiliki satu musim tanam padi yang merupakan makanan pokok mereka, dan tidak semua jenis buah bisa ditanam di Jepang sehingga mereka harus tetap impor dari luar. Peluang usaha tani di negara Jepang. Peluang usaha tani di Jepang sangatlah beragam dikarenakan Jepang sendiri merupakan negara yang sangat maju dalam segi teknologi dan lain-lainnya, sehingga tidak berkemungkinan untuk pemanfaatan robot di lahan dan pertanian yang memerlukan sedikit orang
dan pemanfaatan drone serta transfer teknologi. Transfer teknologi ini adalah Jepang mengirimkan teknologinya untuk negara lain, sehingga teknologi tersebut akan menguntungkan dua belah pihak. Dan tantangan usaha tani di negara Jepang. Tantangan usaha tani yang dialami oleh petani Jepang mengarah ke regulasi. Yang pertama adalah standar syarat pengujian khusus di Jepang itu harus ada, terus ada lisensi untuk impor yang dibatasi dan dilarang, diperlukannya sertifikasi dan persyaratan untuk perlabelan yang sedikit sulit. Untuk solusinya di usaha tani Jepang itu pemerintah Jepang sudah mempersiapkan regulasi tersendiri yang mempermudah petani dalam segi pemasaran. Pemerintah lebih memilih langsung membeli hasil tani dari petani dengan harga yang sudah ditetapkan, sehingga harga pasar stabil dan mempermudah perekonomian petani. Daya saing usaha tani di Jepang. Daya saing usaha tani Jepang itu sekarang sebelumnya mengalami kestabilan, namun menurun sejak terjadinya pandemi. Tetapi PDB di Jepang mengalami penurunan secara drastis. Hal ini sangat mempengaruhi harga jual beli di sektor pertanian. Ini merupakan tabelnya. Pada tahun 2017 Juli itu masih di atas, terjadi penurunan di Juni, terus di Juli 2018 juga mengalami naik turun. Namun terjadi penerosotan paling tinggi adalah tahun Juli 2020 hingga sampai 28,1. Selanjutnya yaitu perbedaan usaha tani di Bali dan Jepang. Yang pertama yaitu kepemilikan lahan. Petani di Jepang rata-rata memiliki lahan yang luasnya dengan 7-10 hektar yang dimiliki setiap petani. Sedangkan di Bali, rata-rata pemilikannya lahan petani per individu yaitu di bawah setengah hektar. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu komoditas tanaman yang ditanam. Di mana di Jepang rata-rata menanam komoditas tanaman pangan karena di Jepang beriklim subtropis. Sedangkan di Bali komoditas yang ditanam yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Karena di Bali yang memiliki iklim tropis menjadikannya memiliki kondisi lingkungan yang mendukung untuk budidaya tanaman. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu sistem pertanian. Di mana sistem pertanian yang terkenal di Bali yaitu sistem tanam subak, di mana sistem tanam ini sudah diakui sebagai budaya dunia. Kemudian di Jepang, sistem pertanian didukung oleh industri otomotif. Teknologi ini dimanfaatkan untuk menanam, menyirami, dan hingga memanen. Kemudian yang keempat yaitu peluang usaha, di mana di Bali sangat besar untuk mengembangkan pertanian karena daerah beriklim tropis. Daerah Bali juga memanfaatkan tempat pariwisata dikombinasikan dengan pertanian untuk meningkatkan peluang penghasilan. Sedangkan di Jepang, teknologi industri otomotif sangat terkenal sehingga bisa memajukan pertanian dengan teknologinya ini. Dan yang kelima yaitu tantangan usaha tani. Di mana di Jepang yaitu di mana peraturannya sangat ketat seperti diperlakukan lisensi sertifikasi. Sedangkan di Bali, usaha tani yaitu di mana semakin meningkatnya alih fungsi lahan dan ketersediaan air yang berkurang, kemudian tidak bisa mencukupi kebutuhan tanaman. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana usaha tani di Jepang sangat mengandalkan teknologi industri otomotif. Namun di Jepang yang memiliki iklim subtropis sehingga tidak semua tanaman buah bisa tumbuh. Kepemilikan lahan di Jepang rata-rata setiap individu memiliki lahan pertanian 7-10 hektar. Karena keluarga di Jepang mewariskan hanya ke satu orang yang benar-benar ingin berfokus ke pertanian. Jangan dibalik usaha tani yang terkenal yaitu sistem pertanian subak. Namun, sistem ini lama-kelamaan memiliki masalah yang disebabkan menurunnya ketersediaan air. Kemudian, kepemilikan lahan setiap individu hanya setengah hektar per orang di Bali. Di Bali sangat berpeluang untuk mengembangkan pertanian dikombinasikan dengan bidang pariwisata. Karena di Bali tempat wisatanya sangat terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.